Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bersama-sama kita akan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kita yang lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Kita percaya Allah kita yang kita sembah ada Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan, selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berikan dengan sukacita. Kuasa-Mu nyata di dalam
kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin Tuhan. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, haleluya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. kekuatan Kami tahu Tuhan, sumber itu hanya dari Engkau. Tidak ada pada yang lain Tuhan. Yesuslah sumber segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Engkau penolong bagi kami, Engkau perlindungan kami. Oh, haleluya Yesus. Hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, oh, haleluya, dan perisai di hidupku.
Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau penolong kami. Engkau menara kehidupan kami. Engkau perisai kami Tuhan. Keselamatan kami hanya ada pada Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, boleh mengizinkan kami untuk datang ibadah, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau. Karena kami mau dibentuk oleh Tuhan, sampai kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sampai kepada masuk kepada titik kesempurnaan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau mengalami kegagalan seperti kegagalan bangsa Israel ketika ada di Mesir. Mereka gagal di padang belantara Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau bermurah hati bagi kami, boleh memberikan kami kesempatan untuk saat ini, untuk kami mendengarkan firman Allah. Dan kami rindu Tuhan, firman ini boleh memuaskan hati kami, boleh memberkati setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, terutama hamba-Mu. Serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan mengurapi dengan kata-kata hikmat dari Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan boleh dikenyangkan oleh firman Allah. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap untuk menyambut firman Allah, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita Bapak, Ibu, Saudaraku yang dicintai oleh Allah. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan atas waktunya yang Tuhan boleh berikan. Dan waktu yang Tuhan berikan itu, saudara, selayaknya lah kita bersukacita bagi Dia. Amin. Ya, bersukacita. Bersukacita itu senang di hadapan Tuhan, ya. Sekalipun mungkin kita ada masalah, tetapi sukacita itu mengalahkan segala masalah kita. Amin. Kalau kita ada masalah, kita cemberut, artinya saudara, kita tidak mengizinkan Roh Kudus menolong kita. Tetapi di saat kita susah tadi, seperti pujian tadi, di saat kita lemah, di saat kita mengalami banyak masalah, bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menolong. Amin. Yesus sanggup menolong. Sebesar apapun masalah kita, Yesus sanggup menolong. Ya, puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan untuk memberkati kita pagi hari ini. Saudara, masih tetap di dalam tema yang sama. Pada minggu yang lalu, saudara, temanya adalah Roh Kudus dicurahkan untuk memulihkan umatnya sampai sempurna. Haleluya, kita baca dulu lanjutan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul yang kedua tentang Pentakosta. Kita baca secara bergantian. Yang pria ayat yang pertama, wanita ayat yang kedua, kemudian ayat terakhir kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontius dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita sama-sama. Tetapi orang lain menyindir mereka iya, puji Tuhan. Saya baca terakhirnya ya. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Ya, suara prianya kurang sedikit karena memang didominasi oleh wanita ya. Puji Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa temanya adalah ya, Roh Kudus dicurahkan untuk memulihkan umatnya sampai sempurna. Puji Tuhan, ini adalah ranahnya Roh Kudus ya. Kalau tentang persoalan untuk menyucikan, menyempurnakan, menguduskan umatnya itu adalah ranahnya Roh Kudus. Amin. Jadi Yesus tidak punya kapasitas di situ untuk menyempurnakan umatnya sampai kepada titik kesempurnaan ya, sampai kepada tempat yang maha kudus. Itu adalah ranahnya Roh Kudus. Kemarin kita sudah mendengarkan, kita ulang lagi untuk mengingatkan saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul yang ketiga, di mana Kristus dikatakan harus duduk di surga. Dia tidak ada di bumi. Itu dikatakan sejak pada zaman para nabi. Ya. Jadi Yesus tidak ada di bumi. Masanya Yesus ada di bumi itu sudah lewat. Saatnya sekarang kita ya dikendalikan, dikuasai, ya, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Kita baca kembali ulang. Ya, ini saya minta tolong Bapak Daniel membacakannya. Dibaca dengan iman. Haleluya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Silakan. Beginilah firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai suatu waktu pemulihan segala sesuatu. Iya, Kristus itu harus. Nah, itu sebabnya ada kenaikan. Ya, yang memfasilitasi Kristus itu naik ke surga, ada di surga adalah kebangkitan dan kenaikan.
Dia hanya diberi kesempatan 40 hari di bumi. Saudara, setelah Yesus bangkit, dia punya kesempatan hanya 40 hari. Dan berulang-ulang dia menunjukkan dirinya kepada semua orang. Pada akhirnya dia naik pada hari yang ke-40, dia naik ke surga. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, saudara. Kristus itu harus ada di surga. Ya. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi sampai kepada nanti sebelum proses pemulihan, Yesus tidak akan datang kali yang kedua. Sampai nanti segala sesuatunya dipulihkan. Sampai umat Tuhan itu dipulihkan dengan sempurna. Jadi pemulihan itu harus sampai kepada tingkat kesempurnaan. Sebab orang yang sempurna itulah nanti yang berhak masuk sampai kepada tingkat ruang maha kudus. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan saudara, bagaimana kehidupan anak-anak yang dipenuhi, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Dialah yang punya kesempatan untuk masuk kepada ruang suci, melewati pintu kemah. Ada 2 ruang di situ saudaraku. Yang pertama ruang kudus, yang kedua ruang maha kudus. Atau ruang suci dan ruang maha suci. Dan yang menjadi sekat antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ini, saudaraku, ada pintu tirai. Pintu tirai itu adalah berbicara tentang perobekan daging, saudara. Ya. Untuk masuk kepada ruang maha kudus harus lewat pintu tirai. Jelas ada tahapannya. Jelas ada prosesnya untuk masuk ke dalam ruang maha kudus, ke tempat yang sempurna. Ya. Maka Roh Kudus berusaha hari-hari ini saudaraku untuk menyempurnakan umatnya. Kalau tidak sempurna, tidak bisa masuk, saudara. Biar saudara tiap hari ibadah, kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara, ya, tidak bisa. Ya. Jemaat Tuhan harus disempurnakan, harus dipulihkan. Yang tidak mau dipulihkan, saudara, maka dia tinggal di halaman. Di halaman itu semua ada aktivitas rohani. Ada ibadah, ada doa. Tetapi dikendalikan dengan pikiran, daging. Tanpa Roh Kudus. Ibadah tanpa Roh Kudus. Doa tanpa Roh Kudus. Melayani tanpa Roh Kudus. Saya percaya saudaraku, kemarin kita baptisan. Ya, itu adalah langkah yang paling tepat. Untuk orang tua, untuk semua. Bukan karena muda dia dibaptis, enggak. Yang opung-opung pun dibaptis, ya opung ya, puji Tuhan. Opung itu udah tua, dibaptis. Kalau tidak nanti keyakinan kita, kepercayaan kita saudara, kalau enggak dibaptis nanti sama seperti siapa itu? Guru besar Alkitab, ya. Kalau sekarang mungkin dia disebut profesor. Ya. Yang berdialog dengan Yesus tentang lahir baru. Siapa bisa tahu? Bisa ingat? Ya? Siapa itu? Cornelius ya? Nikodemus. Ya. Nikodemus, dia seorang ahli Taurat. Kalau berdialog dengan dia saudara, semua dia tahu tentang Taurat. Ya. Dia ahli, tapi dia datang kepada Kristus, Guru, Rabi. Ya. Nanti banyak kekristenan kita seperti itu saudara.
seperti Nikodemus. Hanya tahu Alkitab, hanya bisa melayani, ya, hanya bisa mendapatkan pujian. Tetapi lahir baru pun tidak tahu. Saudara, lahir baru pun dia nggak ngerti. Ya. Kemarin saya katakan, saudaraku, terima Injil itu baik, bertobat itu baik, dibaptis itu baik. Sebab itu adalah langkah-langkah yang harus dilewati. Untuk terima Roh Kudus harus lewati ini dulu. Tidak bisa saudara langsung dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa saudara bertobat, tanpa saudara dibaptis air. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di dalam baptisan saja. Harus bergumul seperti murid-murid itu untuk menerima Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu hal yang sangat penting, saudaraku. Harus dipenuhi Roh Kudus. Maka saudara, Bapak Ibu yang sudah dibaptis kemarin, semalam, atau yang tahun lalu, atau yang 2-30 tahun yang lalu, belum juga dipenuhi dengan Roh Kudus, berjuang. Berjuang. Jangan katakan, marpamuati do Tuhani. Nanti Tuhan tahu kok isi hatiku. Oh, enak aja lo bilang gitu. Ya tuh si Tuhan itu sengotian dia rohaki. Nah bisa saudara. Rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus, jangan berhenti. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul. Oh, belum selesai tadi ya. Pasal yang ketiga. Ya. Lanjutkan baca tadi. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Iya, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi. Telah dinubuatkan satu kali nanti Yesus Kristus itu harus ada di surga. Haleluya. Jadi kita harus merindukan terus Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, pada konteks ini saudara, saya bisa bagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5 adalah berbicara tentang kelompok orang-orang percaya yang menerima Roh Kudus. Kelompok orang percaya yang menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kemudian ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-13 adalah kelompok orang fasik, ya, yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Ini supaya kita bisa tahu, saudara, ya, di mana posisi kita, di mana posisi kita. Apakah kita menjadi orang, ya, kelompok orang percaya? Ayat pertama, coba diulangi baca. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. Iya, ketika tiba hari Pentakosta. Terus? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya saudara, ada banyak. Ya, ada banyak. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, ya.
ada lebih. Jadi ini saudaraku tidak hanya 12 murid, tetapi ada orang lain bersama dengan mereka. Ada orang banyak bersama dengan mereka. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, kemarin kita dengar semua orang percaya yang dimaksud ini adalah 120 orang yang merupakan bagian dari 500 lebih yang telah melihat dan menyaksikan Yesus bangkit. Selama 40 hari dia ada. Dia menunjukkan dirinya. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 kemarin ayat 5 dan 6 bagaimana dijelaskan di situ? Ada banyak orang, bahkan lebih dari 500 orang saudaraku, yang menyaksikan, tetapi hanya 120 orang. Ada yang bertanya ini kemarin, tidak ada ditulis di mana itu. Tidak ada ayatnya yang menyatakan 120 orang itu adalah bagian daripada mereka yang menerima Roh Kudus. Ayat ini menjelaskan saudaraku. Mari kita baca ulang supaya lebih jelas. Karena saya mau saudaraku kita supaya jelas pengertian dan pemahaman kita. Ya. Bagaimana yang 120 orang itu ya menjadi percaya dan ikut bersama dengan murid-murid. Ayat yang ke-15 pasal yang pertama. Pasal yang pertama ayat yang ke-15. Silakan. Sehingga tidak ada orang yang dapat Ayat 15, Kisah Para Rasul pertama ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Iya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Iya. Ada 120 orang banyaknya. Dan yang 120 orang itu adalah mereka yang ikut menjadi saksi atas terpilihnya salah satu dari dua kandidat untuk menggantikan Judas Iskariot, saudara. Sebab murid-murid itu harus genap 12. Angka 12 itu adalah angka persekutuan. Judas Iskariot yang telah mati harus digantikan. Dan untuk mendapatkan gantinya saudaraku, 120 orang ini ikut untuk menyaksikan dan ikut menjadi saksi terpilihnya salah satu dari dua kandidat untuk menggantikan Judas Iskariot. Nanti saudara baca itu ke bawah. Ya. Judas Iskariot memiliki kesalahan yang sangat besar. Dia seorang bendaharawan. Ya. Hanya karena demi uang. Jadi hati-hati saudaraku dengan kata demi ini. Hanya karena demi uang Judas Iskariot menjadi seorang pengkhianat. Ya. Menjadi seorang pengkhianat. Dia seorang bendaharawan. Ya. Bendahara itu punya potensi untuk melakukan dosa. Saya bendahara pembangunan. Saya takut. Saya takut isi kas dari pembangunan pindah kepada kas saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sesulit apapun ekonomi, jangan sampai itu terjadi Tuhan. Ya. Karena berat risikonya saudara. Ya. Berat. Judas terima suap. Ya. Hanya karena uang, hanya karena suap. Sudah. Ada dua kesalahan besar yang dilakukan Judas Iskariot, saudara. Yang pertama dia terima suap.
Dia jual Kristus. Dia jual Yesus yang memberi dia makan. Dia jual Yesus yang memberikan dia minum. Dia jual Yesus yang menjaga hidupnya selama mereka dalam pelayanan, saudara. Dia jual hanya untuk uang. Saya bilang kepada Tuhan, satu peser pun Tuhan jangan sampai terjadi. Jaga hidupku, jaga pikiranku, jaga kekudusanku. Orang yang penuh Roh Kudus saja, saudaraku, bisa goyang hanya karena uang. Apalagi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan sok hebat, saudara. Saya bisa tahan, tidak terima suap. No. Jangan sok hebat. Itu yang pertama, kegagalan. Yang kedua, Judas Iskariot itu menjadi pengkhianat, saudara. Ya. Dia menjadi seorang pengkhianat. Mengkhianat kepada Kristus, mengkhianat kepada saudara-saudaranya, mengkhianat kepada murid-murid. Ya. Jadi pengkhianat ini berbahaya, saudara. Ya. Dan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus punya potensi besar untuk menjadi pengkhianat. Pengkhianat terhadap pimpinannya, pengkhianat terhadap gembalanya, pengkhianat terhadap saudara-saudaranya, sepelayanannya. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Murid-murid yang bersama-sama dengan Judas Iskariot, ya, tidak protes dengan dia. Tetapi Tuhan yang memberikan hukuman kepada Judas, saudara. Oleh karena dosa yang dia perbuat. Apa hukuman Judas Iskariot, saudara? Perutnya terbelah dua, saudara. Seisi perutnya keluar. Saya takut, saudaraku. Kalau saya teringat dengan Judas Iskariot, Tuhan, aku tidak mau, Tuhan. Perutku terbelah dua. Apalagi perut sebesar ini. Tidak tahu apa isinya. Ya. Terbelah dua. Seisinya, semua isinya keluar. Dan dia mati tertelung tidak wajar. Hati-hati, saudaraku. Ya. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Semua punya potensi untuk korupsi. Semua punya potensi untuk terima suap. Ya, apalagi guru-guru. Ya. Baik guru pendidikan, guru sekolah minggu. Ya, semua. Karyawan perusahaan, pedagang, supir pun punya potensi untuk terima suap. Ini tegas harus disampaikan, saudaraku. Sebab ini adalah model penyucian, penyempurnaan. Amin. Kalau dosa tidak ditegur, tidak akan bisa sempurna. Bagaimana kita mau masuk kepada titik kesempurnaan? Ditegur tersinggung, dibilangin marah, disampaikan firman Tuhan, berontak. Ya. Tidak terima firman Tuhan. Saya heran, saudara, kenapa begitu banyak hanya 120 orang yang menerima Roh Kudus. Ya. Saya percaya ini semua jemaat-jemaat kita GBI Sudirman setelah mendengar firman, ya,
saudara harus bertekun untuk menerima Roh Kudus. Amin. Ya. 12 murid-murid itu tidak mudah untuk menerima Roh Kudus. Yang notabene ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus masih hidup, ya, ada bersama Tuhan, enak kan? Kita enggak. Ya. Kapan saudara bersama dengan Tuhan? Kapan saudara bersama dengan Yesus? Kita sama, tidak pernah bersama-sama. Tapi 12 orang ini saudaraku, setiap hari mereka bersama dengan Yesus, melayani ke sana ke sini, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Tapi mereka tidak begitu mudah untuk mendapatkan Roh Kudus. Mereka harus berjuang, bergumul selama 10 hari, saudaraku. Supaya mereka pas pada hari yang ke-50, ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang selanjutnya. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Iya. Tiba-tiba ada tiupan. Ya. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya. Ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Ini sedang mereka bersungguh-sungguh, bergumul, berdoa, menyembah Tuhan. Mereka sedang bertekun. Terus? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Iya. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Ada seperti pada saat tiupan angin itu ada seperti lidah-lidah api. Ya. Terus yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Iya. Lidah-lidah seperti nyala api itu bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Ya, luar biasa saudaraku pekerjaan Tuhan. Betapa senangnya kehidupan itu saudara. Ya. Betapa senangnya kehidupan itu. Betapa bahagianya. Ada lidah-lidah api seperti nyala api bertebaran dan hinggap. Ini yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Ya. Terus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Ketika lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Luar biasa. Hidup mereka berubah ketika Roh Kudus itu hinggap dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kuat. Pola pikir mereka berubah. Mindset mereka berubah. Mereka menjadi orang yang sangat rendah hati. Berbeda saudara. Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus berbeda dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus cenderung hidupnya lebih rohani daripada mereka yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, pola pikirnya lebih duniawi walaupun sama-sama ibadah. Maka Tuhan Yesus katakan saudaraku, ketika salah satu ya berkata kepada pemilik kebun itu, ya, apa itu isinya? Saya lupa. Dikatakan seperti ini.
ketika gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Lalu Yesus bilang, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Nanti satu kali gandum itu akan tercabut, ilalang itu akan tercabut. Dia akan terbuang lalu dibakar. Saudara. Nah, itu perbedaan kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan bertahan dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun, dia akan bertahan. Kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan terbuang. Orang yang mudah tersinggung itu akan mudah terbuang, saudara. Cepat atau lambat dia akan terbuang. Kalau mudah tersinggung, sebab itu bukan karakter orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu lemah lembut, sabar. Yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus nanti suaranya yang paling kuat itu. Pendapatnya paling benar itu. Dan kalau dibantah pasti marah. Tapi tidak ada di sini. Amin. Tidak ada di sini. Yang di sini semua orang yang sangat rendah hati. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ya, itu tadi adalah kelompok yang percaya dan telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dikatakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, pernah saya singgung saudara antara bahasa roh dengan bahasa lidah. Berbahasa roh itu saudara bisa dimengerti oleh orang lain. Sebab Alkitab menjadi acuan kita. Ketika mereka dikatakan penuh dengan bahasa roh, mereka berbahasa Roh Kudus, maka di ayat yang ke-6 baca. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya, rasul-rasul itu berbahasa mereka sendiri. Ya, ketika saya berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu doa saya seperti ini. Katakanlah itu bahasa Chinese. Dan orang Chinese tahu apa yang saya ucapkan. Tapi saya tidak tahu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Katakanlah ketika saya sedang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, munggil kerenahan, dibakar lalang kritik katanya. Saya tidak tahu, tapi orang Karo bisa tahu. Saya sedang berbahasa Karo, sedang menyembah Tuhan dalam bahasa Karo yang saya sendiri tidak tahu. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan semua masing rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya. Jadi jangan kita hanya nanti melihat menjadi penonton orang yang berbahasa roh. Kita hanya tercengang-cengang. Wah, Pak Jinto dipenuhi Roh Kudus, aduh, luar biasa. Kita hanya tercengang. Kita hanya terheran-heran. Kita hanya salut. Ya, kita hanya berbangga-bangga saja, saudaraku.
dengan orang lain ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita heran. Inilah ciri-ciri orang fasik. Mereka hanya terheran-heran. Ya. Padahal mereka juga mungkin ikut melihat dan menyaksikan Yesus ketika menunjukkan dirinya. Dan sebelum Yesus mati pun dia sudah pernah mendengarkan berita kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Sejak Yesus ada sampai kepada Yesus naik, mereka hanya terheran-heran, tercengang-cengang. Ya. Jangan saudara. Terus Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Terus Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Terus Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Terus Pendatang-pendatang dari Roma. Terus Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Iya, ada banyak daerah-daerah di sini. Mereka berbahasa roh dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitar itu, saudara. Ya. Ini menjadi bahan perbincangan bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa kita, berbahasa orang Partia, orang Media, Elam, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Terus Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? iya, enggak tahu. Padahal sudah bertobat, tapi enggak tahu apa artinya ini. Sudah dibaptis, apa namanya, terjun lendut, tapi tidak tahu, saudara, apa artinya ini. Ya. Mereka hanya tercengang-cengang, termangu-mangu. Waduh, semua. Ya. Apa? Ada bahasa lain? Ya, lebih mendalam lagi, saudaraku, untuk mengatakan terheran-heran ini, termangu-mangu. Semua hanya termangu-mangu. Jemaat GB Sudirman jangan ada hanya termangu-mangu. Rindukan Roh Kudus. Ya. Rindukan firman Tuhan yang mau menyucikan, menyempurnakan hidupmu. Ya. Hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah, saudara. Kita harus menenggelamkan ya, sifat-sifat kedangian kita. Kita harus meninggalkan ya, sifat-sifat keegoan kita. Kita harus meninggalkan sifat iri hati, dengki, kebencian, dendam. Kita harus lenyapkan itu. Kalau itu masih ada, tidak mungkin bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang rendah hati itu orang yang sudah meninggalkan semua tabiat-tabiat dagingnya. Ya. Ya. Saudara, kalau masih merokok, saudara, bertobat. Tinggalkan. Itu penyempurnaan. Kalau suka menggosip, saudara berubah. Kalau masih suka membenci, iri hati, dengki, berubah. Saudara. Di sini kita mau dibentuk, ya.
Di GBI Sudirman ini kita tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kita semua mau diproses, mau disempurnakan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita saudara, apapun pekerjaanmu, kita mau diproses supaya masuk kepada tingkat kesempurnaan. Baik muda maupun tua, berikan dirimu, diproses, dibentuk. Jangan tersinggung dengan firman Tuhan. Jangan marah dengan firman Tuhan. Ayat terakhir. Terus. Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya. Di antara mereka yang termangu-mangu itu, yang terheran-heran, sebagian dari mereka menyindir. Kalau mereka dikatakan di situ, mereka sedang mabuk oleh anggur, saudara. Sampai begitunya, saudaraku, penilaian mereka. Karena semua mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu berbahasa roh dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya. Mereka katakan mereka sedang mabuk anggur. Ya. Sedemikian parahnya, saudaraku. Ya. Pendapat daripada mereka yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Mereka menyindir. Kalau mereka dikatakan sedang mabuk anggur, di situ Petrus marah. Ya, pada pasal yang berikutnya Petrus marah. Ini baru pukul 9, masih pagi. Mereka tidak mabuk anggur. Ya, dia marah, dia bangkit berdiri, dia datangi mereka, saudaraku. Ya. Hati-hati dengan sindiran-sindiran, saudara. Mazmur, ini terakhirnya. Mazmur 73 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Ini kita baca ayat yang terakhir bersama-sama. Bagaimana kehidupan orang fasik, saudaraku? Ya. Mazmur 73 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ya. Itu kalau saudara baca dari ayat yang di atas, saudaraku, ketika orang-orang percaya itu merasa iri hati kepada orang-orang fasik. Mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat. Ya. Saya kok kena asam urat. Aku orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi penyakitan. Aku sudah berbahasa roh, tapi rematik ini selalu mengganggu hidupku. Aku sudah berbahasa roh, ya, tetapi ada banyak kekurangan dalam diriku. Ini ada kecemburuan. Dan atas kecemburuan itu nyaris kakiku tergelincir dan hampir aku jatuh dengan melihat kegemukan orang-orang fasik. Orang-orang fasik, mereka yang suka berkalungkan kecongkakan, ya, dan berpakaian kekerasan. Kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dengan mengata-ngatai dengan jahatnya. Jadi kalau sudah bertobat, sudah penuh Roh Kudus, masih suka menyindir-nyindir, saudara, perlu dipertanyakan apakah saudara penuh dengan Roh Kudus. Ya. Masih suka menyindir, menjatuhkan orang lain.
hati-hati. Mereka menyindir dengan dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Itulah kehidupan orang fasik, ya, yang tidak ikut bersama dengan 12 murid ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Saya percaya jemaat GBI Sudirman yang diberkati Tuhan, ya, kita adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau menerima pencurahan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Engkau Roh Kudus. Jangan lalukan hidup kami Tuhan. Kami mau dipenuhi Roh Kudus. Penolongku, diutus Bapa. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, dengan kuasa Allah Maha. Akan ku buka hati untuk Haleluya. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar saat siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan yang baru Tuhan, anggur-anggur yang baru Tuhan tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Biarlah kesehatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita akan membawa persembahan kita. Bagi yang bertugas, kami persilakan maju ke depan. Semua
Haleluya Bapak. Ya Tuhan, semua baik apa yang terjadi dalam hidup kami Bapak. Jikalau kami rasakan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan demi bulan sudah kami jalani lalui. Hingga pada saat ini Tuhan, di awal bulan Juli, bulan yang ke-7 ini Tuhan, kami jalani boleh lalu ya Tuhan Yesus. Bahkan begitu banyak tantangan, problema, masalah yang kami hadapi ya Tuhan, yang tiada habis-habisnya silih berganti ya Tuhan, yang kami alami, yang kami lalui Tuhan. Akan tetapi Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang senantiasa Kau limpahkan Bapa di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya Tuhan kami syukuri adalah karena kasih karunia yang Kau limpahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan anugerahmu, cinta kasihmu yang Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Hingga saat ini Bapa, sebagaimana kami ada di saat ini Bapa, di saat kami datang menghadap tahta-Mu Bapa, kami Tuhan dengan segenap hati jiwa kami serahkan ke dalam hidup-Mu Bapa. Inilah kami Bapa, umat-Mu, inilah kami semua jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini Tuhan datang ke hadapan-Mu Bapa. Dengan segala hati kami Tuhan, sudah kami serahkan tubuh jiwa roh kami adalah untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat cinta kasih-Mu. Begitu besar kasih karunia yang sudah Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di saat ini Tuhan, kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Bapa. Lewat daripada pemberitaan sabda firman-Mu yang telah utarakan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan boleh lebih lagi mengerti Bapa atas setiap kemauan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan berkarya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mengerti apa itu Tuhan baptisan Roh Kudus, apa itu Tuhan baptisan selam ya Tuhan, agar kami merenungkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh lagi masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus, agar kami Tuhan berjalan dari kekudusan demi kekudusan dan kesucian demi kesucian ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari ini ya Tuhan, agar kami Tuhan layak untuk menerima upah yang Kau telah sediakan ya Tuhan. Surga kemuliaan Tuhan yang telah Kau janjikan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Dan Engkau telah terlebih dahulu Tuhan berangkat ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami Bapa setiap umat-Mu yang percaya dan yang setia kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, datang ke hadapan-Mu Bapa untuk bersyukur Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi Tuhan pemilik kerajaan surga agar kami Tuhan boleh melaksanakan kehendak-Mu Bapa di dalam jalan-jalan kami Bapa, semakin hari semakin kudus dan suci ya Tuhan. Biar kami Tuhan lebih mengerti Tuhan, Engkau bentuk kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, agar kiranya kami Tuhan boleh mengerti apa rencana-Mu, lebih rencana-Mu tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang telah mengutarakan sabda firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, bahkan anak-anaknya, bahkan istri maupunnya pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau berkati lebih lagi Tuhan, agar kiranya Engkau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam memberitakan firman-Mu, bahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru Tuhan, agar kiranya semakin hari semakin banyak orang bertobat Tuhan, datang kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan,
buat setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana keberadaan mereka Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana keadaan setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Tetapi Engkau maha tahu Bapa, buat setiap kehidupan daripada umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka, memberkati mereka Bapa. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami problema, bagi mereka yang mengalami kesusahan, biarlah Engkau Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan setiap umat-Mu menerima berkat-Mu yang melimpah setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, setiap umat-Mu yang tidak dapat hadir saat ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau tahu persis bagaimana keberadaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan saat-saat ini Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan jamah hidup mereka Bapa, yang mengalami sakit penyakit kesusahan, bahkan Tuhan problema Tuhan setiap umat-Mu, sehingga mereka tidak dapat hadir saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mereka Bapa, Engkau jamah hidup mereka, Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mengalami pertolongan daripada-Mu Tuhan. Bahkan kuasa mujizat-Mu Tuhan tercurah mengalir buat setiap hidup umat-Mu. Sehingga buat hari-hari ke depannya Tuhan, buat minggu-minggu ke depan Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan mereka di tempat ini untuk datang bersekutu memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Biarlah Engkau berkati Bapa, mulai yang ada di pusat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang sebagai Gembala Pembina di Rayon Ampat. Bahkan juga Bapak Pendeta Edi Prayetno, bahkan seluruh stafnya ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan juga Ibu Gembala kami Sabarina teringat di tempat ini, beserta wakilnya Bapak Manapit Hutasoid dan korban kami yang ada di Rontok Perawat ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pertambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan, hikmah marifat daripada sorga, agar kiranya Engkau pakai mereka Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi hamba-hamba yang siap pakai untuk memberikan, untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat Tuhan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan berkarya di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Agar kiranya negara kami Tuhan menjadi negara yang makmur, yang damai sejahtera, yang penuh keamanannya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan melawat setiap daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh staf-staf kepresidenan maupun para menteri, para Tuhan Wakil Menteri Tuhan. Biarlah Engkau berkati, biarlah Engkau taruhkan hikmat kebijaksanaan marifat daripada Engkau Bapa untuk memimpin negara kami Tuhan, sehingga negara kami Tuhan penuh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap Tuhan orang-orang yang sirik terhadap Bapak Presiden, Wakil Presiden, yang ingin mengacau balaukan negara kami Tuhan, yang sering Tuhan menghasut, menghalau negara kami agar ada kekacauan di tempat negara kami Tuhan. Kami berdoa dan kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami thanking dari negara kami Tuhan Yesus, agar kiranya negara kami Tuhan penuh keamanan, kedamaian, penuh damai sejahtera tercurah mengalir atas negara kami Tuhan. Biarlah negara kami, negeri kami Tuhan ada di dalam mata Tuhan, tertuju bagaikan yang senantiasa melimpah di tengah-tengah negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, bahkan Kabupaten Labura ini Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan.
Biarlah Engkau melawat negara kota kami, bahkan kabupaten kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kota kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Terutama Tuhan Kapolsek dan Ramil Tuhan, yang senantiasa menjaga ketertiban, keamanan daerah kota kami ini Tuhan. Biarlah mereka bertugas dengan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang Kau taruhkan dalam kehidupan mereka, sehingga kota kami Tuhan boleh di dalam ketertiban, di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, ada ketertiban. Bahkan juga Engkau berkati setiap aktivitas perekonomian di kota kami Tuhan, sehingga seluruh aktivitas perekonomian di kota kami Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat daripada Tuhan, yaitu virus COVID Tuhan yang sudah melanda negara kami Tuhan. Tuhan, hingga saat ini juga Tuhan, kami telah melihat di sekeliling daripada negeri kami Tuhan, melalui berita-berita media ya Tuhan Yesus, COVID Corona Tuhan yang belum lagi habis-habisnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dan kami berdoa dan kami taruhkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami halau dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya virus Corona tersingkir daripada negara kami Bapa, terkhusus buat kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa juga Tuhan, dan kami mau mendapatkan berkat buat kota kudus-Mu Yerusalem dan umat-Mu Israel. Salam hai Yerusalem, salam hai Israel. Diberkatilah adonanmu, bahkan diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah tanah airmu. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu, dan berkat itu ya Tuhan yang mengalir tercurah buat kami, bangsa negara kami, umat-Mu ya Tuhan, terkhusus di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan menerima berkat daripada Allah. Dan sebelum kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami rindu akan berkat-Mu yang akan disampaikan daripada hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita ke surga. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Berkat kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah daripada kuasa Roh Kudus yang melingkupi setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati dengan ibadah pada siang hari ini.